Saya Minta Rahmawati, NIM akhir 32, yang akan menyampaikan materi pertama mengenai pengertian hukum dalam masyarakat. Hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hukum memiliki peran penting dalam masyarakat, yaitu sebagai alat untuk menciptakan keadilan, kedamaian, dan kepastian hukum. Hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik dan penyelesaian antara individu atau konflik dalam masyarakat. Perspektif sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial yang terbentuk dari interaksi antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam sosiologis, hukum tidak hanya dipandang sebagai suatu peraturan yang dibuat oleh negara, tetapi juga sebagai suatu proses sosial yang melibatkan berbagai aktor dalam masyarakat. Selanjutnya itu penerapan hukum dalam masyarakat mengacu pada proses dan praktik menjalankan peraturan hukum untuk memastikan ketaatan dan keadilan di dalam suatu masyarakat. Penerapan hukum juga dapat mencakup penegakan hak asasi manusia, perlindungan hak-hak warga negara, serta mengatur hubungan antar individu dan entitas bisnis. Yang kedua yaitu penerapan hukum dalam masyarakat, merupakan aspek penting dalam hukum sosiologis. Hal ini mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dipahami dalam konteks sosial. Beberapa hal penting yang dapat dijelaskan dalam penerapan hukum dalam masyarakat menurut hukum sosiologis. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan hukum dalam masyarakat, menurut hukum sosiologis dapat membantu dalam memahami dinamika hubungan antara hukum dan masyarakat, serta pemaknaannya dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, penerapan hukum dalam masyarakat menurut hukum sosiologi mencakup pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep sosiologi hukum dan bagaimana hukum diterapkan dalam konteks sosial yang kompleks. Selanjutnya sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas yang efektif sangat penting dalam menjalankan hukum. Contohnya sistem peradilan efisien, yang aman, serta teknologi modern yang investigasi dan pengawasan. Sarana dan fasilitas dalam hukum sosiologis mencakup infrastruktur atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sarana dan prasarana yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi 1. Alat teknologi modern yang masih belum memadai untuk sosialisasi hukum. Ketersediaan dari sarana dapat prasarana tempat menjalani hukuman pidana. Yang kedua, tidak adanya keseimbangan antara fasilitas administrasi dengan jumlah orang yang harus dilayani. Yang ketiga, fasilitas fisik seperti jalan yang mempengaruhi keselamatan lalu lintas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang mampu, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Masyarakat dan kebudayaan. Peran masyarakat dalam penegakan hukum sangat penting. Masyarakat yang sadar hukum dan berpartisipasi dalam membantu mengurangi pelanggaran hukum, yang mana kebudayaan dapat mempengaruhi penerapan hukum. Nilai-nilai dan norma dalam suatu budaya dapat mempengaruhi terhadap hukum. Seperti yang kita ketahui bersama, sosiologi hukum yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, termasuk kebudayaan dalam masyarakat. Dalam hukum sosiologis dapat dipandang sebagai produk sosial yang dibentuk oleh masyarakat dan kebudayaan, serta dipengaruhi oleh perubahan sosial. Beberapa topik yang dibahas dalam hukum sosiologi meliputi yang pertama yaitu ada sistem hukum. Setiap masyarakat mulai dari yang sederhana hingga yang modern pasti memiliki sistem hukum yang mengatur kehidupan mereka. Selanjutnya ada perubahan sosial. Perubahan sosial dapat mempengaruhi hukum dan sistem hukum dalam masyarakat. Selanjutnya ada keadilan. Konsep keadilan dalam hukum seringkali menjadi topik diskusi dalam hukum sosiologis. Selanjutnya ada penegakan hukum. Sosiologi hukum juga mempelajari bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam masyarakat, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum seperti kebudayaan dan politik. Selanjutnya ada dalam hukum sosiologis
Hukum dipandang sebagai produk sosial yang dibentuk oleh masyarakat dan kebudayaan, serta dipengaruhi oleh perubahan sosial. Beberapa topik yang dibahas dalam hukum sosiologis meliputi sistem hukum, perubahan sosial, keadilan, dan penegakan hukum. Saya Imam Mustaqim akan menjelaskan materi tentang fungsi hukum dalam menyelesaikan konflik dan sengketa dalam masyarakat. Yang pertama ialah konsiliasi. Konsiliasi merupakan media pengendalian konflik sosial yang utama dengan mendatangkan lembaga-lembaga tertentu. Konsiliasi merupakan proses mediasi atau perundingan yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian konflik antara pihak-pihak yang berselisih. Ini melibatkan upaya untuk menemukan titik tengah atau solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terlibat. Contohnya, ada dua kelompok mahasiswa memiliki pandangan yang berbeda mengenai suatu peraturan di kampus. Mungkin seorang dosen dapat mengorganisir pertemuan untuk membahas perbedaan pendapat tersebut, mendengarkan aspirasi keduanya, dan bekerja sama mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua kelompok yang berbeda pendapat tersebut. Konsiliasi dalam hal ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau pemahaman bersama untuk meningkatkan situasi di kampus. Kemudian, mediasi. Mediasi adalah pengendalian konflik dengan mendatangkan mediator apabila kedua belah pihak sepakat untuk mendatangkan mediator. Mediasi ini proses ketika pihak ketiga yang netral disebut mediator membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian tanpa melibatkan pengadilan. Mediator akan membantu memfasilitasi komunikasi, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan merancang solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang berselisih. Contoh mediasi. Bayangkan sengketa antara dua rekan bisnis tentang pembagian keuntungan. Seorang mediator dapat membantu mereka untuk berkomunikasi secara efektif, memahami kepentingan masing-masing, dan mencari solusi yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak, tanpa harus membawa masalah ini ke pengadilan. Mediator akan memfasilitasi perbincangan dan membantu mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak yang berselisih. Selanjutnya ialah arbitrase. Arbitrase adalah bentuk pengendalian konflik digunakan apabila mediasi tidak mencapai sebagai penyelesaian konflik. Arbitrase ini metode yang alternatif penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berselisih sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada satu atau beberapa arbiter. Arbiter kemudian membuat keputusan yang mengikat yang disebut dengan arbitrase award. Prosedur arbitrase bersifat formal dan seringkali lebih cepat daripada pengadilan konvensional. Ini sering digunakan dalam perselisihan hukum komersial atau sengketa internasional. Contoh arbitrase, perusahaan A dan perusahaan B memiliki perselisihan terkait pelaksanaan suatu kontrak bisnis. Untuk menghindari proses pengadilan yang mungkin memakan waktu dan mahal, kedua perusahaan sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase. Mereka memilih arbiter atau panel arbiter yang akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan kemudian membuat keputusan yang mengikat terkait dengan sengketa tersebut. Keputusan arbitrase tersebut menjadi penyelesaian resmi bagi perselisihan antara perusahaan A dan perusahaan B. Baik, yang keempat kompromi, bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat pertentangan saling mengurangi tuntutan. Kompromi ini suatu bentuk penyelesaian perselisihan di mana pihak-pihak yang terlibat mencapai kesepakatan yang bersifat saling menguntungkan. Dalam konteks hukum atau perundingan, kompromi bisa melibatkan pengurangan tuntutan,
pembagian kerugian, atau solusi tengah untuk mencapai persetujuan. Contoh kompromi di perkawinan, pasangan yang memiliki perbedaan pendapat melakukan kompromi untuk mencari solusi yang memenuhi kehidupan, kebutuhan, dan harapan untuk keduanya di akan datang. Selanjutnya, koersi bentuk akomodasi yang dilaksanakan karena adanya paksaan ketika salah satu pihak dalam keadaan lemah. Yang keenam, toleransi. Toleransi adalah akomodasi tanpa persetujuan formal, sehingga pihak yang bertentangan mungkin maju atau mundur. Toleransi ini sikap atau perilaku yang menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan, keberagaman, atau pandangan yang berbeda, melibatkan kemampuan untuk menerima dan menghormati variasi dalam keyakinan, nilai budaya, atau cara hidup tanpa berusaha mengubah atau merugikan pihak lain. Toleransi adalah unsur penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan damai. Contohnya, toleransi agama dan kepercayaan. Toleransi agama melibatkan penghormatan terhadap berbagai kepercayaan dan praktik keagamaan tanpa menghakimi atau mendiskriminasi orang berdasarkan keyakinan mereka. Selanjutnya, stalemate atau akomodasi dari pihak-pihak bertentangan apakah tetap maju atau mundur. Kemudian yang kedelapan, adjudikasi. Adjudikasi ini merupakan penyelesaian perkara atau sengketa di lembaga atau pengadilan. Cara ini merupakan penyelesaian sengketa dengan pola resmi. Proses penyelesaian sengketa atau konflik dengan menggunakan sistem peradilan atau lembaga hukum. Dalam konteks hukum, istilah ini merujuk pada pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang seperti pengadilan atau arbiter terkait dengan hak dan kewajiban pihak yang bersengketa. Contohnya, pengadilan perdata, penyelesaian sengketa antara individu atau entitas hukum dalam masalah seperti kontrak ganti rugi atau hak kepemilikan. Dalam pengadilan pidana, penentuan kesalahan atau ketidakbersalahan dan pemberian hukuman kepada pelanggar hukum pidana. Kemudian yang ke-9, conversion adalah bentuk akomodasi yang sering dihubungkan dengan keagamaan sehingga salah satu pihak bersengketa cepat menerima pandangan dari pihak lain. Yang ke-10, displacement, bentuk akomodasi untuk mengakhiri konflik dengan cara memindahkan perhatian pada objek baru secara bersama-sama dari pihak yang berkonflik. Displacement dalam konteks sosiologi seringkali melibatkan analisis dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari perpindahan atau perubahan tersebut. Hal ini dapat mencakup dampak positif seperti peluang baru atau dampak negatif seperti ketidakamanan dan hilangnya hubungan sosial. Kemudian yang ke-11, yang terakhir, negosiasi merupakan proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain dengan interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam. Negosiasi ini proses interaktif antara dua pihak atau lebih yang berusaha mencapai kesepakatan atau penyelesaian terhadap suatu masalah atau sengketa. Tujuan dari negosiasi adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Proses ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, yaitu diplomasi, hubungan personal, dan hukum. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Berbanyak maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.